Halo sahabat Arjonatan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Selamat berjumpa kembali di channel Arjonatan Family, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi terkait informasi pendidikan dan terkait informasi lainnya. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024, yang dimana ini akan menjadi fokus pemerintah di dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer, di mana Kementerian Pan-RB menghadap Presiden untuk menyampaikan rencana rekrutmen CSN di tahun 2024. Sebelum kita membahas lebih lanjut video ini, untuk teman-teman di luar sana sahabat Arjonatan Family, jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan juga di komen, serta dibagikan kepada teman-teman yang masih belum mendapatkan informasi penting seputar pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman semua, Bapak Ibu, sahabat Arjonatan Family, dapat mendapatkan update terbaru atau informasi terbaru dari channel Arjonatan Family. Oke teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, kita langsung saja ke pembahasannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa di tahun 2024, pemerintah berfokus pada penyelesaian masalah tenaga honorer, di mana pemerintah berfokus untuk menghapus seluruh tenaga honorer di instansi pemerintah dengan diangkatnya tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Perlu untuk kita pahami bersama bahwa penghapusan seluruh tenaga honorer di instansi pemerintah bukan berarti akan ada PHK massal, tetapi status tenaga honorer tersebut diubah dengan diangkatnya tenaga honorer menjadi ASN, yaitu P3K di tahun 2024. Dari informasi yang telah kita bahas sebelumnya bahwa tujuan utama pemerintah adalah menghapus seluruh tenaga honorer, sehingga di instansi pemerintah hanya akan ada ASN, yaitu P3K dan juga PNS. Tentu ini adalah hal yang harus kita syukuri karena pemerintah memberikan perhatian penuh untuk Bapak Ibu tenaga honorer di seluruh tanah air yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Kementerian Pan-RB dan juga BKN, yang dimana Bapak Ibu telah mengabdi bertahun-tahun di instansi masing-masing. Nah, dan di video kali ini kita akan lebih berfokus di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB Abdullah Azwar Anas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Beberapa topik aktual dilaporkan kepada Presiden, termasuk proyeksi pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN tahun 2024. Di tahun depan bahwa pemerintah akan berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN, di mana sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Namun, Menteri Kementerian Pan-RB menekankan pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk merekrut talenta-talenta terbaru. Kemudian Menteri Pan-RB juga melaporkan perlu adanya fresh graduate yang lebih besar, tetapi belum diputuskan dan hal ini masih dikaji dalam minggu ini untuk didalami. Kementerian Pan-RB meminta hal ini untuk didalami, beberapa yang diperlukan mulai dari dokter, guru, hingga talenta-talenta digital yang akan direkrut ujarnya. Lanjutnya dikatakan, arah kebijakan pemenuhan ASN tahun 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Proyeksi kebutuhan ASN di tahun 2024 diperuntukkan bagi instansi pusat,
instansi daerah, dan lulusan sekolah kedinasan. Pemerataan guru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal menjadi salah satu fokus pengadaan di tahun depan, di mana pemerintah juga akan memberikan afirmasi bagi guru non-ASN yang telah mengabdi di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, agar hal ini bisa diakomodir menjadi P3K tuturnya. Tentu ini adalah hal yang kita apresiasi dan patut disyukuri oleh seluruh Bapak Ibu tenaga honorer di seluruh tanah air, di mana pemerintah memberikan perhatiannya dan berfokus pada penyelesaian masalah tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN, Kementerian Pan-RB telah melaporkan kepada Presiden terkait solusi penataannya, di mana sebenarnya sejak tahun 2005 hingga 2024, pemerintah telah mengangkat tenaga honorer menjadi ASN di tahun sebelumnya. Kemudian, Menteri Anas juga mengungkapkan bahwa rekrutmen CSN tahun 2024 menyasar 1,6 juta honorer yang masih perlu diakomodir. Proyeksi sisa tenaga non-ASN termasuk ex-THK 2 dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023. Kemudian Kementerian Pan-RB dalam hal ini Menteri Anas berharap dalam waktu dekat ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-ASN. Beberapa alternatif solusi sudah disampaikan kepada Presiden. Kemudian lanjutnya dikatakan bahwa kebijakan rekrutmen pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Rekrutmen ASN diharapkan mengutamakan talenta-talenta digital. Kemudian arah rekrutmen ASN talenta digital ini untuk berfokus pada menciptakan nilai tambah ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Pan-RB, dalam hal ini Menteri Anas. Kita berharap semoga pengadaan atau rekrutmen CSN di tahun 2024 ini adalah yang terbaik dan seluruh tenaga honorer di seluruh tanah air dapat mendapatkan haknya untuk diangkat sebagai P3K, terutama untuk Bapak Ibu tenaga honorer yang telah mengabdi lama dan telah memenuhi semua syarat dan kebijakan untuk diangkat sebagai P3K di tahun 2024, yaitu telah mengabdi lebih dari 5 tahun, memiliki SPTJM, datanya telah terdata di database BKN, serta datanya telah terverifikasi dan juga tervalidasi. Oke teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, khususnya Bapak Ibu tenaga honorer di seluruh tanah air, salam sukses dan salam sehat untuk kita semuanya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.